Nah, teman-teman Kokobos, jadi Iksan ini salah satu temen gue yang tadi gue bilang dia itu salah satu alumni dari pesantren terbesar di Yogyakarta ya San ya. Salah satu terbesar di Yogyakarta. Nah, kita ini kan sangat awam banget ya teman-teman Kokobos. Yang namanya sekolah itu gue kan biasa dari swasta. Iya. Yang sekolah di pesantren dari kalangan kita orang cuman dia doang. Ya kan? Jadi kita pengen denger nih. Gini San, coba kita bagiin ke teman-teman Kokobos, apa sih yang namanya pesantren? Jadi mereka tahu, karena yang kita tahu itu pesantren itu adalah sekolah untuk belajar agama. Iya. Nah, kita langsung denger dari yang ahlinya nih. Sebenarnya kalau dari pengetahuan orang umum kan pondok pesantren itu sebuah wadah ya, atau sebuah tempat untuk kita belajar atau menuntut mencari ilmu agama di sana. Oke. Tapi ketika lu masuk pondok pesantren, itu ada satu hal yang memang harus dilakukan oleh semua santri. Apa tuh? Yaitu kita harus menginap di sana. Stay di sana. Iya, kita harus stay di pondok itu. Karena itu dinamakan pesantren. Oh. Karena semua santrinya, semua siswanya itu menetap di situ, nggak pulang ke rumah. Karena kalau cuman belajar habis itu pulang ya, kita pengen belajar ilmu agama, itu beli buku udah banyak banget bang, buku-buku doa sholat, buku-buku tata cara sholat. Sekolah-sekolah di luar pun ya, yang bukan pesantren itu udah banyak mengajarkan ilmu agama sekarang. Banyak ada pelajaran ilmu agama. Cuman yang kita butuhkan adalah seorang ustadz untuk diguguh dan ditiru. Makanya kita diwajibkan ketika masuk pondok itu kita stay di tempat tersebut. Oke. Jadi belajar dan juga langsung praktek. Menetap di sana. Iya. Oke. Lu tahu ini nggak bang? Pesantren kilat. Pesantren, kalau kiriman kilat gue tahu. Kalau pesantren kilat gue belum tahu. Pesantren kilat itu biasanya sekarang tuh kayaknya dari gua SMP tuh udah ada. Pesantren kilat itu kayak program, salah satu program dari sekolah swasta atau negeri itu biasanya ada kayak yang dia itu menetap di salah satu tempat pesantren 2 atau 3 hari. Jadi dia basicnya sekolah umum, sekolah biasa, sekolah negeri. Cuman emang ada program pesantren kilat. Jadi mereka santrinya, siswanya itu berangkat ke pesantren dan mereka ikut belajar sama santri-santri di sana 2 apa 3 hari gitu. Oh, dengan tujuan memperkenalkan pesantren itu seperti ini. Oh, jadi nggak kaget ya? Iya, jadi kita nggak kaget kalau suatu saat lulus dari situ mau lanjut ke pesantren, ya udah tahu ada gambaran pesantren tuh kayak gini gitu. Bagus juga ya berarti cara memperkenalkannya dengan pesantren kilat tadi. Iya. Nah, gini San, itu kan tadi tentang pesantren, kita udah dengar. Tapi yang lebih lucunya lagi gini, di antara teman nongkrong kita itu tuh cuma Iksan yang di pesantren. Kita pengen tahu nih, gimana ceritanya waktu pertama kali dia masuk ke pesantren? Oke. Cerita pertama kali gue masuk pesantren itu awalnya keinginan orang tua bang. Oh. Iya, orang tua gue pengen ya gue bisa belajar ilmu agama, bisa belajar Al-Quran, hadis. Bukan hanya belajar tapi bisa memahaminya. Dan pengen langsung belajar sama yang namanya ustadz gitulah, sama pakarnya. Oke. Sama pakarnya, makanya orang tua gue berinisiatif untuk masukin gue ke pondok gitu. Pesantren. Dan gue dulu pas mau dimasukin pondok ya gue nggak masalah karena gue taunya gue cuma pindah sekolah gitu. Oke. Kan gue sekolah nih di Jakarta kan. Iya. Ya udah orang tua gue ngomong, San mau nggak pindah sekolah ke pesantren? Gue bilang ya mau. Bukan nanya kan pesantren emang apaan? Ya pesantren nanti kamu belajar ilmu agama di sana. Pikir gue kan, oh ya udah cuma dipindahin ke sekolah yang emang cuma belajar agama doang, ya gue nggak masalah ya pindah-pindah aja. Iya. Ternyata waktu itu orang tua gue ngajak naik kereta nih bang. Naik kereta? Iya naik kereta, gue nggak tahu mau kemana. Lah kok jauh gitu ya? ya? Pikir gue waktu itu kita mau pulang kampung. Iya. Pikir gue waktu itu kita mau pulang kampung. Emang yang waktu itu yang ikut cuma bokap doang. Tapi ya positif tingginya gue pengen pulang kampung kan. Nggak ada kepikiran waktu itu mau berangkat ke pondok. Oke. Akhirnya naik kereta lah gue hari itu. Naik kereta, berhentilah gue di Jogja. Turun pertama kali seumur hidup gue tuh gue nginjek Jogja tuh. Pertama kali seumur hidup? Iya, gue nginjek Jogja. Kampung gue kan di Kebumen. Oh. Iya kan, dari Jogja tuh cuma 3 jam. Pikir gue ke Jogja tuh pengen ke rumahnya siapa dulu gitu kan. Iya, baru habis itu ke kampung ya kan. Akhirnya turun di situ, bokap gue pesen mobil, naik mobil lah gue. Berhenti di salah satu sekolahan.
tek turun gua di situ. Gua nanya sama bokap dong. Ya. Ini tempat siapa nih? Oh bagus banget nih, kayak sekolahan tapi tempatnya siapa? Gua nggak ada punya saudara kepala sekolah kan? Kata gua tempat siapa ini? Terus bokap gua ngomong, nanti kamu sekolahnya di sini. Gua bilang, Nah, oh. Awalnya gua seneng dong, Iya. di sekolahan gede, bagus gitu kan. Abis itu juga gue lihat waktu itu banyak murid-muridnya, seneng lah pertama kali masuk, pertama kali dikasih tahu itu sekolah gue nanti. Cuma kan pikir gue bakal stay di situ kan. Yeah. Orang tua gue bakal pindah ke Jogja dong. Yeah. Iya dong, masa gue sekolah di Jogja orang tua gue pulang kan nggak Yeah. mungkin dong. Betul. Ya kan. Akhirnya gua berapa hari di Jogja tuh sekitar 1 mingguan. Gua daftar, gua ngikutin kegiatan-kegiatan di pondok. Bokap gua di situ kan, nemenin gua kan. Iya. Stay di pondok bokap gua, nggak kemana-mana. Udah 1 mingguan gua ngikutin kegiatan pondok tuh gua udah nyaman banget. Udah nyaman banget sama keadaan di pondok pesantren. Udah kayak pindah sekolah baru, wah udah Iya. PW gitu kan. Gua udah nyaman banget. Gua udah ikut ngaji, gua udah ikut sekolahnya gimana di sana. Udah ikut lah, udah lebur banget gua ke sekolahnya. Sampai pada suatu hari ya, gua mau berangkat sekolah kan biasanya gua nyamperin bokap gua tuh. Minta duit lah gua ke bokap, biasa anak mau sekolah, Biasa. minta duit dong. Jajan. Iya, minta duit. Hari itu ya, tanpa saya curigai, saya dikasih duit sama bokap saya tuh gede banget. 2 kali lipat. Wah, 2 kali lipat. 20 kali lipat, Bang. 20 kali lipat. Nggak bohong. Seneng dong. Iya. Saya biasanya dikasih berapa kok? Banyak banget nih. Anak sekolah. Iya. Sultan dong dikasih Iya, duit segitu iya. kan. Seneng kan? Masukin dompet, berangkat sekolah. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Happy lah megang duit segitu. Iya. Udah ngerasa siapa lagi sultannya selain gua kan di Iya kelas. dong. Semuanya bisa gua beli, kantin udah kayak punya gua tuh megang duit segitu. Masuklah gua ke dalam kelas, sekolah, belajar seperti biasa, nggak ada pikiran apa-apa hari itu. Enjoy banget lah, enak banget lah, udah megang duit banyak kan, habis Iya. jajan sepuasnya tadi kan. Akhirnya pas bel pelajaran pulanglah gua kan. Kita kan punya kamar masing-masing ya. Iya. Pulang ke kamar, ganti baju ya, naruh tas. Habis itu gua ke tempat bokap gua. Ke kamar bokap gua lah. Iya. Gua ke sana. Pas gua masuk, Bang. Udah kagak ada barangnya, Bang. Kosong. Bokap gua kagak ada, barangnya kagak ada. Oke. Panik dong gua. Iyalah. Mana nih kata gua. Biasanya tuh barang bokap tuh tersusun. Kayak baju gitu habis di laundry gitu kan pada kesusun kan. Iya. Waduh. Akhirnya gua masih mikir kayaknya bokap gua di warung deh mungkin, ya kan. Pergilah gua ke warung yang ada di pondok gua. Nggak ada bokap gua. Nggak ada. Lu cari itu tuh Iya, ya. mungkin bokap lagi keliling pondok. Singkat cerita. Singkat cerita akhirnya ada salah satu bapak-bapak nyamperin gua. Oke. Dia ngomong, "San, tadi ayahmu udah pulang. Ayahmu nitipin kamu ke Ustadz supaya kamu belajar yang rajin di sini, supaya kamu jadi anak yang soleh di sini." Gua kaget dong. Kok pulang kata gua? Gua ditinggal dong. Maksud gua kan kalau misalkan mau pulang kan ngomong gitu ke gua gitu kan. Ya walaupun mungkin gua bakal nangis, bakal nggak ngebolehin bokap gua pulang, tapi kan ya mungkin itu salah satu cara bokap gua ya. Iyalah. Akhirnya di situ itu benar-benar sedih tuh gua, Bang. Gue bukan nggak bisa nangis, gue udah nggak tahu lagi kayaknya. Udah speechless sudah. Iya udah kayak, waduh, pulang loh, nggak ngomong loh. Gue udah merenung aja, gue diem aja, udah gue nggak ngomong sama teman-teman, gue nggak apa, gue jalan aja diem. Nah akhirnya si anak bapak tadi kan mondokin anaknya juga di pondok gue kan, dia ngomong sama anaknya. Terus si Isan diajak main, diajak jajan, dihibur biar nggak, iya maksudnya biar nggak sedih lah, diajak main, disamperin lah gua sama dia, "Sang jajan yuk." "Jajan di mana?" "Udah di situ ayo, gua jajanin." Seneng kan jajanin temen, dijajanin, gua main sama dia. Habis itu sorenya kita main futsal bareng, ke masjid berangkat bareng, ya kan. Habis itu pulang ke kamar bareng-bareng sama dia, berdua terus. Sampai pada suatu saat itu udah berhari-hari tuh, Bang. Ya udah 2 apa 3 hari tuh gua udah nggak inget kalau bokap gua pulang. Udah lupa ya. Udah nggak sedih lagi gua. Sampai pada suatu hari tiba-tiba anaknya ini kagak kelihatan nih. Biasanya ngajakin gua ke masjid.
Gua nggak tahu nih anak kemana. Pas gua samperin ke kamarnya, dia lagi nangis dong. Kenapa? Nangis ya, gua nggak tahu kan. Makanya gua sebagai teman gua tanya, lu kenapa nangis? Nggak taunya bokapnya pulang. Gantian dia yang nangis. Gantian. Tapi sayangnya di situ dia apes. Apesnya? Apesnya waktu bokap gua pulang, gua sedih, bokapnya dia masih ada. Dia bisa jajanin gua. Oke. Pas bokapnya dia pulang, duit gua udah habis, gua nggak bisa gantian jajanin dia. Jadi gua cuman ya udah ada sabar, gantiannya gua ledekin aja. Ya udah, ayo udah, mending ke masjid bareng ayo. Jadi ya saling ngobatin ya. Kejadian itu kan cerita pertama gua di pondok kan. Gua baru menyadari bahwa sedih ditinggal orang tua itu adalah lembar pertama seorang santri. Lembar pertama seorang santri. Jadi sebelum lu merasakan apa-apa di pondok, itu cerita pertama lu tuh itu. Oke. Pelajaran pertama. Ketika ditinggal orang tua, yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah kita dan teman. Itu pelajaran pertama gue di pondok. Gitu, Oke. Nah, lagi nih, San. Buat teman-teman Kokobos juga tahu juga. Kalau biasa kan pelajaran di sekolah swasta itu, ya lu tau lah ya, matematika dan lain-lain. Iya. Nah, kalau di pondok pesantren sendiri, itu materi pelajarannya full agama atau ada pelajaran umum juga? Kalau di pesantren gue itu ada pelajaran umumnya, ada pelajaran agamanya. Oh. Sama-sama. Persentasenya tuh? Kalau secara materi pasti 40-60, 60 lebih ke agama. Soalnya ya karena pelajaran agama jatuhnya lebih banyak daripada pelajaran umum. Tapi itu bukan berarti pelajaran umumnya dikurangin ya. Oh, tetap. Full ada semua. Fisika, biologi, matematika, semuanya ada, nggak ada yang dikurangin. Cuman emang pelajaran agamanya lebih banyak kalau secara materi. Tapi kalau di kehidupan nyata kita di pondok, in real life-nya, kita kan mengamalkan apa yang diajarkan ustadz di kelas. Makanya kalau secara pengamalan di dunia nyata di pondok, pelajaran agama jauh lebih presentasinya jauh lebih tinggi. Karena memang itu yang diamalkan. Oh, berarti memang campur juga ya, cuman pelajaran agamanya lebih dalam, lebih banyak juga. Dan itu bukan ini ya, jadi guru-gurunya tuh guru-guru di luar pelajaran agama, di pelajaran umum tuh profesional. Oh. Jadi bukan ustadz yang dipaksa bisa matematika terus ngajar, enggak, emang itu guru matematika beneran. Oh, emang guru matematika. Iya, ngambil guru dari luar. Oh. Nah, kalau misalkan itu kan pelajaran. Iya. Kalau kayak pelajaran olahraga gitu di sana ada nggak? Kalau olahraga itu di sana nggak masuk jam pelajaran, Bang. Oh. Nggak masuk jam pelajaran, tapi kita tetap dikasih waktu untuk berolahraga kalau di pondok. Contoh kita punya waktu-waktu free time di pondok ya. Iya. Ya ada beberapa waktu free time lah setiap harinya buat kita melakukan olahraga kita. Dan di luar waktu pelajaran ya, di luar waktu kita belajar itu waktu-waktu free time itu kita itu punya beberapa olahraga di sana, kayak misalkan ada lapangan futsal, ada lapangan basket. Bahkan sebagian anak pondok ada yang suka bela diri, dan di situ di pondok saya tuh banyak banget bela dirinya. Oh. Bela diri itu nggak satu. Bela diri yang paling center itu ada Tifan sama Wushu. Tifan, Wushu, Wing Chun. Oh. Tiga itu yang paling banyak orang latihan. Tapi nggak tiga doang. Ada beberapa, cuman ada yang beberapa. Favoritnya. Iya, favoritnya yang banyak orang. Ya silat ada juga, taekwondo ada juga. Oh. Ada juga, cuman ya tiga itulah. Kalau bela diri tuh Tifan, Wushu, sama Wing Chun itu yang paling banyak ininya, minatnya. Ada nggak olahraga, buat teman-teman Kokobos juga, kita mau denger nih. Ada nggak olahraga yang anti mainstream? Yang anti mainstream? Yang anti mainstream. Ada, Bang. Jadi ada salah satu olahraga yang anti mainstream di pondok gua itu parkour. Yang salto itu. Oh, lompat-lompat. Ya, yang loncat-loncat gitu, yang koprol gitu. Iya. Tapi ada trainernya gitu di situ? Ada. Dan itu trainernya ya profesional juga, emang jago main parkour juga dia. Oh, yang kayak gini ya videonya ya? Iya, ada nih nih video salah satu di pondok gua pas lagi latihan parkour gitu. Oh, oke. Nah, itu kan parkour. Iya. Kalau yang anti mainstream selain parkour ada lagi? Ada. Pecinta alam. Maksudnya tanaman, pelihara tanaman. Bukan. Mungkin kan kalau pecinta alam kita taunya mungkin merawat lingkungan. Merawat lingkungan, nanam di pot atau ya motongin rumput gitu kan. Iya. Itu enggak. Kalau lu pernah dengar Mapala nggak? Mapala, mahasiswa pecinta alam. Nah, kalau di kampus itu namanya Mapala, mahasiswa pecinta alam. Kalau di pondok gua itu namanya Sapala.
Santri pecinta alam. Oh, santri pecinta Iya, alam. ya dimodif dikit lah. Jadi santri-santri yang memang suka olahraga kayak fitness, push up, jogging, itu cocok masuk Sapala. Oh. Jadi itu Oke, latihan-latihan yang gedein otot gitu, itu mereka masuk Sapala tuh Masuk cocok. Sapala. Iya. Oh, berarti nanti untuk jenis healingnya itu macam-macam selain olahraga futsal sama bela diri ada Iya. juga parkour sama Sapala. Sapala Dan itu ya. yang latih tim SAR. Tim SAR Tim ya. SAR. Oh, berarti sama ahlinya ya. Iya, bukan kalian disuruh latihan gitu, enggak. Ada trainer. Kayak kalian latihan hidup latihan bertahan hidup di hutan, habis itu latihan berenang. Oh. Itu diajarin semua, ada tim SAR-nya gitu. Terus kalau misalkan kan kalau pelajarannya itu kan rata-rata kan 60% lebih ke agama. Iya. Itu kan rata-rata kan kitab Al-Qur'an itu kan bahasanya Arab. Iya, bahasa Arab. Nah, ada nggak semacam kayak kebiasaan untuk berbahasa Arab dalam percakapan sehari-hari? Ada dong. Ada juga. Ada. Wow, Ini yang ini menarik. seru nih kayaknya nih. Nah, ini yang salah satu yang menarik di pondok gua itu adalah bahasa Arab. Di pondok itu dari seminggu ya, dari Senin sampai Minggu itu ada yang namanya Yaumul Lugah. Jadi dari Senin sampai Minggu itu hanya ada satu hari Jumat ya, itu hari libur kita di pondok. Itu kalian hanya satu hari itu kalian boleh ngomong bahasa Indonesia. Tunggu. 7 hari. Satu Iya. hari bahasa Indonesia. 6 hari harinya sisanya itu Full bahasa Arab. full bahasa Arab. Iya. Sesama teman juga. Sesama temen. Wow. Wow. Itu ada yang namanya Yaumul Lugah. Jadi hari berbahasa. Dan Oke. dan kalian boleh libur pakai bahasa Arab ya kalau lagi hari libur. Selebihnya? Selebihnya harus ngomong bahasa Arab. Oke. Nah, kalau misalkan nih, bro, Iya. kita kan harus berbahasa Arab. Hmm. Kalau nggak sengaja keceplosan lah gitu kan, Iya. pakai bahasa Indonesia, itu gimana tuh? Ada punishment atau apa gitu? Ada dong, jelas lah. Ada juga. Ada. Oh, ketat ya, Pak ya, ketat ya. Masalah kalau lu ngomong bahasa Indonesia di lagi hari Yaumul Lugah itu masalah. Apalagi keceplosannya ke temen ya. Kok gitu? Ya karena temen itu yang bisa jadi ngaduin kita. Oh, jadi oh dia tapi buat lucu-lucuan Iya, ya, buat buat bercanda, gua aduin buat gitu bercanda, ya. iya. Oke. Ya, karena memang ya sebenarnya itu udah jadi kesadaran anak pondok sih. Jadi saling mengingatkan. Kadang kalau keceplosan sama temen ya, lu mau sekali gua aduin lu. Oh, Padahal cuma punishment-nya bercanda tuh doang. apa? Punishment-nya itu biasanya kalau misalkan kita masuk catatan, Ya. ya itu paling ya dihukum standar lah kayak suruh lari-lari lapangan 10 kali waktu siang, nyuci tong sampah, push up gitu aja. Ya push up-nya juga nggak sampai 150 kali, nggak, push up-nya paling 5-10 kali. Tapi itu supaya kan ngulangin lagi. ya itu supaya kita nggak meremehkan Yaumul Lugah aja. Oh. Nah, sedikit San. Iya. Kita pengen denger gimana sih rutinitas dari bangun tidur sampai malam mau tidur lagi itu di suasana di pondok itu apa sih rutinitasnya gitu San? Oke. Ini ada yang menarik nih. Tadi kan lo bilang rutinitas dari bangun tidur sampai mau tidur. Oh iya. Di pondok gua ada salah satu rutinitas yang selalu diajarkan itu bukan dari bangun tidur, Bang. Oh. Karena biasanya kan orang melakukan rutinitas dari bangun tidur kan. Yes. Ya karena tidur tidak dianggap rutinitas dong. Iya, dari melek sampai Iya. merem. Kalau di pondok gua itu rutinitas selalu diajarkan dari sebelum tidur. Dari sebelum tidur. Dari sebelum tidur. Sebelum tidur malam kemarin. Iya. Jadi Oh. malamnya nih kita mau tidur, kita itu sebenarnya rutinitas itu dimulai dari situ kalau di pondok gua. Oke. Jadi sebelum tidur itu selalu diajarkan kalian harus wudhu, kalian harus berdoa dulu sebelum tidur, kalian harus beresin kasur. Dan berdoa sebelum tidur itu kita berharap supaya besoknya kita diberi kemudahan dalam melakukan aktivitas apapun. Oh, rezeki untuk esok hari Iya, dari malam kita udah berharap dari malam. Oke. Dan besok ketika bangun, ya, ketika bangun itu kita berdoa lagi, kita bersyukur karena kita udah diberi kehidupan lagi. Kalau ngomongin tidur, lu biasa kalau tidur bangun jam berapa gua tanya? Kalau standarnya biasa kurang lebih jam 6 lah. Jam 6. Lu bangun jam 6. Bangun jam 6. Tidak sholat subuh. Oh iya ya. Maaf Pak, lupa Pak. Kalau bangun jam 6 itu udah kelewatan sholat subuh. Kalau di pondok itu satu hal yang harus ditahu, anak pondok itu udah bangun itu dari jam 3 malam. Tunggu ya. Jam 3 malam nih Pak.
Jam 3 malam gua pun nggak tahu ada di planet mana ya, itu kan masih enak banget gitu. Masih mimpi ya. Jam 3 malam bangun tidur. Yoi. Ngapain itu bangun jam 3 malam? Jam 3 subuh. Jam 3 itu kita bangun untuk persiapan sholat subuh pastinya. Oke. Ya kan Sholat subuh kan masih lama. ya itu kan paling jaraknya cuma 1 jam ya. Kan Oh, kita iya, harus oke. siap-siap juga, harus ya cuci muka, gosok gigi, habis itu kita berangkat. Nah, kalau kebiasaan tidurnya bangunnya bablas gimana? Bablas. Nah, yang serunya di pondok gua, jadi ketika bangunin santri itu pasti selalu ada hal menarik. Oke. Selalu ada hal-hal lucu yang nanti di sekolah kita omongin. Hahaha. Jadi kalau di pondok gua jam 3 nih, teng, lu dibangunin sama Oke. ustadz, sama ketua kamar sama pengurusnya. Iya. Dibangunin, itu ustadz itu keliling 3 kali. Bangunin pertama, bangunin kedua, ke situ lagi. Ada yang udah duduk tidur lagi. Ada tuh kayak gitu. Saya termasuk ya. Yang udah dibangunin tidur lagi. Itu biasanya ustadz udah bawa semprotan. Semprotan. Lu disemprot dulu. Sama ustadz tuh udah disemprot. ciprat gitu ya. Udah disemprotin. Kaget kan bangun. Harusnya kalau udah disemprot begitu tuh, itu udah sadar kalau itu peringatan. Jadi kita udah harus turun dari kasur, udah pergi ke masjid semua. Cuman kadang ada 1-2 orang yang lanjut lagi sampai azan, kadang tidur. Atau bahkan kadang sampai 3:30 dia masih Bablas. bablas. Kalau Itu- bablas gimana, Nok? Itu kalau udah kayak gitu, Bang. Ah. Itu bisa diguyur 1 ember, Bang, sama ustadz gua. Diguyur seember loh. Diguyur, Pak. Tapi memang mungkin yang lu bilang tadi disemprot itu udah harus bangun ya karena dia takut. Iya, Takut diguyur. Iya, biasanya udah sadar sih. Oh, ini udah peringatan. Iya. Itu diguyur, Pak. Dan kalau diguyur kan kasurnya basah kan. Nah, kalau basah Itu siapa jadi- yang bersihin? Itu jadi PR buat lu nanti. Jadi nanti ketika udah pagi tuh teman-teman lu pada mandi, pada makan, lu jemur kasur. Kita angkat sendiri? Iya, angkat sendiri lah. Oh, jadi karena kesalahan kita gitu Iya, ya. Oke. itu salah satu bentuk tanggung jawab yang diajarin sama pondok. Nah, habis itu aktivitasnya sehabis Ya Bangun bangun, tidur. sholat subuh. Habis sholat subuh kita ada ngaji bareng-bareng di masjid. Habis itu habis ngaji ya sampai pagi persiapan masuk sekolah. mandi makan ya. Nah, mandi makan ini ada salah satu budaya yang bagus di pondok. Apa tuh? Mandi, mau mandi pagi, mandi sore, makan pagi, siang, sore, malam, itu di pondok itu ada satu budaya yang benar-benar menghilangkan nama senioritas di pondok. Jadi di pondok tuh nggak ada senioritas. Oh, nggak ada. Nggak ada. Gimana tuh? Budayanya adalah ngantri. Oh, Jadi kalau budaya makan ngantri di pondok itu bener-bener budaya yang udah disiplin banget. Jadi ngantri itu mau lu kakak kelas, mau lu adik kelas, mau lu anaknya ustadz, anaknya pimpinan pondok sekalipun. Oke. Kalau ngantrinya belakangan ya udah belakangan. Jadi nggak bisa nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Berarti aman, nggak ada senioritas, tenang aja. Senioritas tuh kalau ada yang senioritas mungkin tuh orang malu sendiri lah kalau di pondok lah. Oh, karena Itu. memang nggak diperbolehkan Karena juga. nggak ada jiwa-jiwa kayak gitu, anak pesantren tuh nggak ada jiwa kayak gitu. Nah, habis itu udahlah, salah satu budayanya itu ngantri ya, budaya yang gue suka di pondok juga ngantri. Habis itu kita berangkat sekolah, Sekolah sampai jam. ya sampai siang lah, normal sampai zuhur. Oke. Sampai zuhur, habis itu sholat zuhur, habis sholat zuhur, ya tadi gue bilang ada kayak pemberian mufrodat, kosakata. Ya. Habis pemberian mufrodat kosakata itu cuma 15 menit lah. Habis itu lu boleh siang. makan siang. Oke. Makan siang, habis makan siang semuanya diwajibin masuk ke kamar masing-masing. Ngapain? Pokoknya di kamar, boleh tidur, boleh enggak, yang penting Oh, jangan berisik. istirahat. Iya, yang penting jangan berisik. Soalnya kalau berisik kasihan yang mau istirahat. Siap, buat yang suka tidur. Yang tidur kasihan. Bisa. Ya kan? Tapi kalau siang di sana nggak berisik kok. Mesti ya cuma di dalam kamar. Kalau ngobrol pun udah biasa lah kayak gitu, Secukupnya aja. secukupnya. Habis Habis itu ya tidur sampai nanti mendekati sholat asar, azan asar dibangunin, semuanya udah bangun, udah ke masjid lah. Azan asar tuh udah di masjid semua. Habis sholat asar ada ngaji lagi Ngaji bareng-bareng. lagi, Nah, sampai- habis ngaji ini kita ada free time. Oh, ada free time. Free time. Berapa lama? Paling 1 sampai 1,5 jam lah. 1 sampai 1,5 jam. Oke. Itu di situ ada 3 kegiatan. Mandi, main sama makan. Jadi satu. Iya, itu kalian atur sendiri. Karena kalau ngelihat kayaknya waktunya nggak cukup deh kalau sambil olahraga. Ya Iya. udah lu mandi makan aja. Tapi kalau lu melihat cukup kok, ya udah, pokoknya dikasih waktu 1 sampai 1,5 jam. Habis itu di situ ada 3 kegiatan, kalian atur sendiri deh. Oke. Mau main bolanya sebentar, habis itu mandi, habis itu makan, ya pokoknya ke masjidnya jangan telat aja. Oh. Habis itu maghrib, sholat,
habis sholat maghrib ada ngaji lagi, ngaji lagi. sama-sama lagi sampai azan isya sholat berjamaah lagi. Habis isya itu free time lagi sebenarnya. Free time lagi. Free time. Ya jam-jam segitu biasanya anak pondok deep talk ya. Iya. Enggak lah, ngobrol-ngobrol santai, enggak deep talk lah. Ngobrol-ngobrol santai lah, biasa ngopi-ngopi di Iya. warung. Di pondok kan ada warungnya kan, ada Iya. kantinnya. Itu buka. Kalau kantin tuh buka bukan jam sekolah doang. Oh, Sampai santri tidur baru tutup mereka. oke. Jadi kita habis sisa masih bisa jajan. Yang mau jajan, yang ngobrol-ngobrol. Yang suka belajar, ada perpustakaan juga. Ada Perpustakaannya perpustakaan. bagus kok, gede. Jadi kalian bisa santai di situ kalau kalian mau belajar dan takut berisik bisa di situ. Oh, Soalnya kan di tempat lain kan orang masih pada duduk-duduk kan, santai-santai. Iya. Sampai jam berapa tuh maksimal waktu satu hari? Kalau malam itu kita setengah 10 udah harus masuk kamar. Oh, Setengah 10 masuk kamar, jam 10 udah harus tidur semua. tunggu. Jam 10 udah masuk kamar. Udah harus tidur. Iya, udah harus Kalau tidur. kita kan di sini jam 10 masih scroll terus. Masih push rank. Terus. Oh, kalau di pesantren nggak ada handphone Nggak ada ya? HP, nggak ada HP. Oh, nggak jadi, ada HP. jadi jam segitu kita kadang udah gabut, udah Aman ngantuk bos, sendiri. handphone lu baterainya awet. Jadi jam segitu kadang udah gabut sendiri, udah ngantuk sendiri, udah akhirnya tidur. Oh, karena kan paginya pun mesti bangun subuh. Iya, mesti bangun jam 3 itu kan. Oh iya. Jadi habit-habit yang bangunnya biasa malah tidur jam 3, jam 2 gitu itu Iya. semua dibalik. Jadi teratur ya. Jadi jadinya teratur. Ya. Teman-teman bos, rutinitas udah, materi udah. Berarti semuanya udah hampir semua dibahas ya. Sekarang gini San, setelah menjadi alumni, Oke. setelah dirinya merasakan menjadi alumni pesantren, Yoi. gimana sih yang namanya suka duka di pesantren itu seperti apa? Suka duka di pesantren. Kalau suka kita di pesantren itu kan masa-masa kita senang ya, lagi-lagi kita lagi senang gitu. Ya. Sebenarnya hampir semua kegiatan di pesantren itu banyak sukanya sih, Bang. Kayak misalkan pertemanan yang udah kayak keluarga rasanya di situ, ya kan? Di teman-teman kita, soalnya kan gini, di pesantren itu kita tuh kadang lagi klise-klisenya apa sih? Nggak punya duit gitu doang ya. Paling dukanya juga gitu doang. Nggak punya duit, jenuh. Itu kita makan bareng ya. Makan bareng, habis itu berangkat sekolah bareng gitu. Itu tuh udah jadi suka kita di sana, udah healing kita juga. Belajar suntuk seharian, sore dapat main bola. Udah terobati ya? Udah happy lah. Kita ngelakuin apa-apa selalu bersamaan kayak keluarga gitu. Bahkan dukanya sekalipun, paling kan kita dukanya nggak punya duit, jenuh. Atau mungkin apa-apa lagi kena hukuman sama ustadz. Oke. Ya kan? Kalau kita nggak punya duit, anak pondok itu Bang, segitu relanya berbagi sama teman. Contohnya gini, di pondok itu kita tuh kadang selalu dapat kiriman makanan dari orang tua. Iya. Kayak kita dikirimin satu kardus makanan tuh isinya ada beng-beng, ada apapun lah, wafer-wafer gitu. Itu kita Bang, kalau makanan datang itu kita taruh tengah tuh satu kardus, udah kita keluarin. Nih, hari ini kita makan-makan. Gelar itu. Iya, jadi yang nggak punya duit pun masih bisa ngerasain jajan kan hari itu kan. Oh, berarti saling support satu sama lain. Iya. Oh. Dukanya jadi suka kan? Oh iya. Dukanya jadi suka. Kalau nanya suka tuh semuanya udah suka kita lah di pondok. Oh. Senang lah kita di pondok tuh. Tapi kalau duka, ya dukanya pun bisa jadi suka. Bahkan ya tadi gue bilang ya, kalau misalkan apes-apesnya kena hukum sama ustadz, kalau lu kena hukum, terus dihukumnya tuh kayak berlima apa bersepuluh, ya udah have fun aja, disuruh nyuci tong sampah, tapi kita bersepuluh. Iya. 10 orang nyuci tong sampah, ya udah nyuci sambil ketawa-ketawa sambil ngobrol. Jadi happy juga Jadi ya. happy juga, Oke. jadi nggak ada beban. Terus kalau misalkan nih ya suka duka tuh kayak udah jadi satu kan. Iya. Dan karena yang kita punya satu-satunya di pondok tuh cuma teman. Kita nggak punya siapa-siapa lagi selain teman. Jadi selagi sama teman oke lah. Jadi di poin pertama tadi kan gue bilang, lembar pertama santri itu adalah ketika kita sedih ditinggal sama orang tua. Iya. Itu lembar pertama. Tapi di penutupan akhir, kita sedih karena kita berpisah sama teman ketika kita lulus nanti. Jadi pertama kali masuk nangis ditinggal sama orang tua, nanti pas lulus kita nangis karena pisah sama teman. Oh. Karena satu-satunya yang kita punya di pondok cuma teman. Karena udah setiap hari sama mereka. Iya. Udah kayak Dihukum bareng, Kayak senang keluarga. juga bareng. Iya. Oh, oke. Jadi semuanya tuh kayak hilang aja beban gitu kalau udah sama teman. Makanya pas mau lulus kan nanti ada yang sibuk kuliah, lu mau kemana, yang sibuk kerja. Jadi kita sedih lah perpisahan di situ. Iya, ya udah selesai nih itu Udah ya. selesai kita. gitu ya. San, gini. Mungkin semuanya udah. Gue pengen San
biar teman-teman Kongkobos pun juga tahu Iya. apa sih pesan-pesan dari lu untuk para orang tua yang mau memasukkan anaknya ke pesantren dan juga untuk teman-teman kita yang berpikir mau nggak sih masuk ke pesantren. Nah, coba pesan-pesannya apa San kira-kira untuk semuanya? Biasanya kan bingungnya orang tua sama bingungnya anak tuh sama bang, lagu lama aja. Orang tua khawatir apa anaknya masuk pondok nanti jauh sama mereka, takut kenapa-napa. Anak juga gitu, takut jauh sama orang tua, takut ya gimana lah jauh sama orang tua, biasa dari kecil sama orang tua kan. Iya dong. Sebenarnya kalau buat orang tua, masuknya anak ke pondok itu malah bagi gua ya, itu mengurangi kekhawatiran orang tua. Karena? Ya karena kalian tahu anak kalian lagi ada di pondok, hidup satu lingkungan sama ustadz, ya kan? Teman-temannya pun di situ tujuannya sama, belajar ilmu agama. Jadi kan orang tua nyaman juga, nggak kepikiran anak ya kan. Ketika orang tua nyaman kerja, ya kan uangnya disisihkan untuk membiayai anaknya sekolah, orang tuanya dapat pahala juga. Oh, karena Jadi berkah rezekinya juga. bertambah. Iya. Oke. Duitnya buat kebaikan untuk anaknya menuntut ilmu agama. Oke. Anaknya juga di pondok bisa doain orang tuanya, doanya orang soleh, doanya orang menuntut ilmu itu bisa dikabulkan loh. Oh. Ya kan? Jadi gitu aja sih kalau pesan-pesan buat ya calon wali santri dan calon santri yang pengen masuk pondok. Oh, oke. Nah, teman-teman Kongkobos, gimana? Mudah-mudahan semua yang di-sharing sama Iksan satu ini bisa memberikan gambaran gimana manfaat dan juga benefit apa yang bisa didapat kalau masuk ke pesantren. San, nanti kita minta teman-teman untuk komen ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang mau ditanyain tentang pesantren, bisa komen di bawah. Nanti kita bisa kasih solusinya seperti apa dari Mau bahas Iksannya apa langsung. gitu lah ya. Betul, boleh. Soalnya ini masih kulitnya doang. Masih kulitnya doang nih. Kalau mau semuanya kayaknya bisa 2-3 jam nih semua nih. Oke? Oke. Sip. Teman-teman Kongkobos, sampai di sini dulu. Iksan, Iya, thank you iya, waktunya. Bang. Sama-sama, Bang. Kita akan kembali ke Kongkobos berikutnya. Salam Kongkobos. Oke.